Silakan baik. Saya kadang-kadang agak bingung juga menanggapi beliau ini karena kemana-mana itu kadang-kadang keluar konteks dan ditanya lain-lain jawabannya seperti tadi beliau mengatakan apa tadi Pak? Iya, sebentar ya. Tadi ia mengatakan surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 61 Nabi Isa kan tahu tentang kiamat, sementara yang tahu tentang kiamat Tuhan. Berarti Nabi Isa Tuhan, gitu kan kesimpulannya kan? Nah, surat 43 61 wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha ya. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa adalah suatu tanda bagi kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dia menerjemahkan ini seenaknya saja. Ya kan? Saya Pak Tuhan saya menerjemahkan loh. Saya pilih internet. Internet. Dan di sini Nabi Isa itu sama Al-Quran lawannya. Kita mohon hadirin untuk tenang. ya, Termasuk begini. Ini Nabi Isa itu menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Bukan berarti Nabi Isa tahu tentang kiamat. Di dalam ayat ini ya, dan ikutilah aku. Aku ini bukan Isa. Ini orang Kristen menerjemahkan Isa, padahal Allah itu. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan. Aku ini huruf besar aku. Berarti kembali kepada Allah. Mekanisme penulisan Injil dan Alkitab itu beda. Mereka menerjemahkan sesuai dengan Bible. Kalau Bible, Yesus, Roh Kudus, Tuhan, iya, dianya, engkau, semuanya huruf besar, walaupun dia di tengah. Tapi Quran tidak. Kecuali Allah, nah baru pakai ya huruf besar, dia, engkau, nya, semua huruf besar. Nah ini di sini hanya ikutilah aku kata Allah, A besar. Dia menerima ikutilah Yesus, aku ini Allah. Nah, itu kekeliruan mereka sebenarnya menerjemahkan. Jadi dengan kesimpulan seperti itu, Yesus mengajar tahu tentang kiamat katanya. Terus sementara Allah yang tahu kiamat, berarti Yesus itu Allah. Padahal di Injil dia sendiri mengatakan Yesus mengaku dia tidak tahu tentang kiamat. wajar. Konteksnya Yesus adalah manusia wajar. Wajar. Sama dengan kita punya akun sudah saya terangkan tadi kan. Kalau ditanya tentang ini wajar. Markus 30 ayat 23, Matius 24 ayat 32. Yesus mengaku dengan jujur tentang hari dan saat itu, maksudnya kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun, maksudnya dia di sini tidak tahu, hanya Allah. Jadi kiamat itu kata Yesus menurut Injil hanya Allah yang tahu, dia nggak tahu. Nah, malaikat punya Al-Quran diambil. Kata Yesus tahu kiamat, berarti Yesus itu Allah ini. Makanya hati-hati sekali menerjemahkan Quran. Jangan seperti Bible, dia cuma dengar baca di internet tuh langsung percaya. Dikaji dulu. Kalau mau tanya tentang Islam, tanya kepada orang Islam, jangan tanya kepada pendeta. Yang menurut Yesus itu orang yang melakukan menurut kehendak Bapakku yang di surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah umat Kristiani sudah melakukan menurut kehendak Bapakku di surga? Nah, itu. Makanya ada satu tema yang perlu dibahas, ya kan? Itu. Apakah dari jalan keselamatan atau konsep keselamatan menurut Alkitab seperti apa? Itu perlu ada tema khusus. Apakah hanya percaya begitu masuk surga? Oh, enak banget. Kalau semua orang dijamin pasti masuk surga, ditebus oleh Yesus, nggak ada artinya kita berbuat baik, beramal soleh selama hidup di dunia. Kalau ternyata semua masuk surga, jadi masuk surga tergantung amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Ya kalian tidak, walaupun dia percaya sama Yesus, tapi dia tidak pernah melakukan kehendak Bapaknya Yesus, percuma, dia tidak akan mungkin selamat. Contoh, Yesus sunat, Lukas 2 ayat 21. Kenapa Yesus sunat? Karena dia melakukan perintah Allah dalam kitab Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Bahkan diancam orang tidak berkhitan, ancaman hukuman mati kan? Ada? Ya, Kejadian 17 ayat 14, orang tidak berkhitan, ancaman hukuman mati. Yesus hitam, tapi kenapa orang bilang tidak mewajibkan berkhitan? Kenapa? Karena mereka mengikuti kehendak Paulus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 2, apa kata Paulus?
dengan sombongnya Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyerahkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Orang kalau Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Tidak bersunat, ancaman hukuman mati. Jadi maju kena, mundur kena. Ya kan? Tidak sunat, ancaman hukuman mati. Sunat, Yesus tidak berguna. Tapi anehnya yang mereka amalkan ajaran Paulus dalam 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 18-19, apa kata Paulus? Jika seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, apabila jika seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan apabila seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata Paulus. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Justru menurut saya, kalau yang penting mentaati hukum-hukum Allah, justru harus sunat. Ya, kan? Tapi ada alasan orang Kristen yang penting sunat hati. Iya, padahal itu satu kekeliruan orang Kristen. Ya, saya kan mantan Kristen, ya saya tahu. Sunat hati itu bukan ajaran Yesus di ajaran perjanjian baru, tapi itu sudah ada sama-sama di perjanjian lama. Bisa dilihat di kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Sunatlah hatimu. Jadi ada dua perintah sunat. Sunat hati, ya sunat daging, yaitu potong kulit. Dan kemudian sunat hati. Sunat hati bukan berarti membersihkan hati, motong kurangi hati, mati. Artinya membersihkan ya hati dari segala iri, dengki, sombong, takabur. Itu sunat hati. Jadi sunat hati ada perintah yang sama-sama tertulis dalam Taurat Musa. Sunat daging maupun sunat hati. Jadi bukan berarti dengan ada sunat hati terus sunat daging hilang. Itu tidak. Buktinya Yesus juga sunat, ya kan? Ya. Yang amalkan siapa? Kita juga umat Islam. Nah, bagaimana mau selamat? Ya, dijamin kita masuk surga sementara tidak diamalkan perintah Allah dan Yesus. Allah mengatakan bukan mati kok orang tidak bersunat. Mau selamat bagaimana? Mau masuk surga bagaimana? Ya kan? Kata Allah bagi itu haram. Iya, kita haram, orang Islam haram, kan orang mereka malah makan. Kenapa makan? Karena Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Ya, di kitab 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal, kata Paulus. Yang diamalkan ajaran Paulus. Bagaimana mau selamat? Allah perintah haram, dia makan. Allah perintahkan sunat, dia nggak mau sunat. Bagaimana? Allah perintahkan masuk ibadah kuduskan hari Sabat, dia bikin hari Minggu. Bagaimana mau selamat? Ya kan? Jadi keselamatan itu tergantung amal perbuatannya. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah, kata Yesus. Itulah yang selamat. Bukan dijamin asal percaya sudah jamin masuk surga, enak banget. Kita juga semua umat Islam percaya kan, beriman kepada Yesus kok. Tapi bagaimana orang mengamalkan perintah Allah dan Yesus, itulah yang selamat. Itu menurut kata di Alkitab. Tapi itu kan sudah lalu. Kenapa? Karena ini Nabi Isa dengan Injilnya itu dia hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Nah, tadi ada dikatakan ada ayat perintah ke seluruh dunia, betul. Tapi banyak juga perintah. Kata Yesus Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada Matius 10 ayat 5 dan 6, kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Ya, disuruh silakan pergi kemana saja berdakwah. Tapi kata Yesus, jangan masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya kepada umat Israel. Bahkan Injil ini hanya disebarkan hanya orang Israel. Bahkan di Indonesia dilarang memberitakan Injil. Ada ya? Ada. Injil ini tidak boleh disebarkan di Asia. Yesus sendiri yang melarang, ada di Alkitab, di Injil. Oh lihat Kisah 16 ayat 6 dan 7 ada. Mereka minta sunat pergi dari tanah Galatia, tapi Roh Yesus tidak, Roh Kudus Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Kemudian mereka masuk ke daerah lain, akhirnya Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Berarti memang Injil itu tidak boleh disebarkan di selain dari Bani Israel, karena Nabi satu Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Banyak ayat Al-Quran mengatakan Nabi Isa rasul untuk Bani Israel. Kalau ada yang seluruh dunia di Alkitab, ini berarti bertentangan. Di satu sisi dia bilang seluruh dunia, satu sisi kata Yesus dia diutusan untuk Bani Israel. Makanya Alkitab itu banyak sekali bertentangan. Kenapa? Karena Alkitab ini ditulis oleh 40 orang. Alkitab itu diwahyukan kepada 40 orang, sumbernya banyak, bukan hanya dari Allah. Sumbernya banyak, diwahyukan kepada 40
orang. Yang bersangkutan 40 orang. Beda dengan Quran. Sumbernya satu diwajibkan kepada satu. Tapi Alkitab sumbernya banyak diwajibkan kepada 40 orang, maka wajar terjadi pertentangan di sana sini. Ya kan? Sehingga ke porsinya sudah tidak jauh. Masalah Trinitas terakhir. Saya bawa Injilnya. Trinitas ini ada terus di catatan kaki sini, Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi saksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Itu adalah Trinitas. Ternyata mau Bapak boleh lihat di sini di catatan kaki, tapi Injil lama atau Injil sekarang tidak ada. Ayat yang dalam kurung Trinitas itu sebenarnya pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Ya palsu. Itu terus dalam Injilnya sendiri. Masa bilang saya punya koleksi Alkitab terbanyak mungkin di Jawa di Indonesia. Itu catatan kaki yang kuno-kuno saya punya. Ternyata ditulis ayat Trinitas itu tidak asli kok. Tidak asli berarti palsu. Ya kan? Ya demikian. Bisa Pak, saya minta waktu untuk mengkontak Bapak itu karena saya pikir dari saya kuning tahu ternyata itu sekarang saya bisa tak menajak sedikit. Sebentar Pak. Bapak akan kami beri waktu. Tidak 1 menit tapi 5 menit. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebenarnya saya melihat begitu kiranya antusiasme pada Bapak Ibu sekalian, karena memang ini masalah yang sama-sama kita butuhkan. Tapi mengingat waktu ini tentu kita Bapak berdua akan kita beri waktu nanti mau menyampaikan kata akhirnya masing-masing. Kemudian dia akan masuk kepada acara penutupan acara ini oleh panitia. Bapak, kami percaya bahwa Bapak Ibu memang sekali lagi tidak puas dan memang sulit untuk memberikan kepuasan bagi semua orang. Tapi yang pasti saya dan kita semua sekarang ini sudah mendapat sebuah katakanlah pencerahan ya dari pandangan kedua beliau ini, sehingga karena ada pencerahan ini barangkali kita akan kembangkan ke depan, sehingga kemudian kita beragama tidak sekedar ya saya beragama gitu, tapi kita beragama kemudian kita mengerti paham betul dengan agama kita. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak berdua ini, sekali lagi kami berharap kiranya pada kesempatan berikut setelah ini akan ada lagi dialog semacam ini, agar kiranya pencerahan-pencerahan yang diberikan itu sekali lagi akan merebut kebersamaan kita dalam sama-sama mencari sebuah kebenaran, yang mana kebenaran itu akan dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu saya minta maaf, kami berdua minta maaf, waktu Bapak Ibu kami potong hanya sampai di situ, dan kami akan berikan waktu kepada Bapak berdua. Pertama kepada Bapak lupa ini Pak Rudi, kita berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan kata-katanya. Silakan.